Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan perempuan bicara. Saya langsung mau ke Ibu Ulfa. Ibu Ulfa, silakan Bu, apa Ya, yang ingin ditanggapi tentang aturan PNS dan poligami ini? Silakan. baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi dua hal ya. Yang pertama terkait dengan asbabun nuzul tadi yang disebutkan oleh Mbak Oki ya, bahwa di masa sebelum Islam diturunkan memang tradisi masyarakat Arab ketika itu atau dalam sejarah disebut sebagai masa jahiliyah itu laki-laki boleh menikahi perempuan berapa saja. Bahkan ada sebuah hadis yang di situ diceritakan bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya 8, saya ingin masuk Islam bagaimana? Lalu jawab Rasulullah, ambil 4 ceraikan yang lain. Lalu datang lagi yang lain, ya Rasulullah saya punya istri 10, bagaimana Rasulullah? Jawaban Rasulullah tetap sama, ambil 4 ceraikan yang lain. Lalu ada lagi, ya Rasulullah istri saya 100. Jawaban Rasulullah sama, konsisten bahwa ambil 4 ceraikan yang lain. Jadi pernyataan ini bukan sekali lagi bukan sebagai sebuah kemudian perintah bahwa yang tadinya tidak ada batas lalu dibatasi 4, tetapi ini ada proses hukum pembentukan hukum Islam di mana menganut prinsip litadrij, bertahap. Jadi dari masa yang tadinya tidak dibatasi, kemudian Rasulullah membatasi menjadi 4. Lalu sekarang di mana kehidupan sudah beradab, di mana Islam sudah diturunkan sekian abad yang lalu gitu. Apakah kita masih akan menganut gitu ya, prinsip di masa peralihan antara masa pra-Islam dengan masa Islam gitu. Artinya kalau kita melihat bahwa konteks poligami itu ternyata tidak memberikan kemaslahatan tetapi justru memberikan madorot, ini yang saya kira harus dicarikan solusi yang kira-kira bagaimana kita bisa mewujudkan kembali ya kemaslahatan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini untuk kedua belah pihak, tidak hanya bagi kepentingan salah satu pihak. Karena di dalam pernikahan ini kan menyatukan dua sosok manusia laki-laki dan perempuan dengan yang dikatakan di dalam Al-Qur'an mitsaqun ghalizo. Itu sebuah ikatan pernikahan, ikatan yang kokoh gitu, kira-kira tidak bisa diurai gitu, bahwa kemudian ada kasus perempuan tidak bisa memberikan keturunan, bahwa perempuan bisa sakit permanen, dan ini siapa saja terjadi. Mandul juga pada laki-laki bisa terjadi, dan kecacatan fisik juga bisa terjadi pada laki-laki dan pada siapapun gitu. Kemudian tidak bisa memberikan menjalankan kewajibannya seperti apa. Ini juga laki-laki juga bisa jadi tidak bisa menjalankan kewajiban, bisa terjadi gitu. Nusus itu bisa juga terjadi pada laki-laki atau pada suami. Baik. Jadi ini yang saya kira kita harus membacanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, prinsip-prinsip mubadalah, prinsip-prinsip keadilan hakiki, bahwa Islam itu diturunkan untuk mewujudkan hukum itu hukum yang berkeadilan, yang berkesetaraan, memberikan kemaslahatan gitu ya. Dan kalau kita pada konsep kemaslahatan itu artinya semua pihak harus bersama-sama mencegah terjadinya kemadorotan, mencegah sebanyak mungkin terwujudnya kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga. Jadi kalau misalnya diantaranya adalah salah satunya tidak bisa memberikan menjalankan kewajiban, itu solusinya bukan kemudian kita dengan mudah poligami. Baik. Dan kembali pada ayat poligami tadi, itu ya, bukan asbabun nuzulnya, dan bukan itu, tetapi ayat ini adalah ayat perintah untuk menjaga anak yatim. Tadi dalam obrolan dalam sebuah hadis oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan dikatakan bahwa ada seorang pria gitu ya yang menjadi wali dari anak yatim, lalu dia menikahi si anak yatim itu, tidak dengan cinta, tidak dengan kasih sayang, tapi justru ingin mengambil harta peninggalan dari harta waris dari anak perempuan itu, dan kemudian dinikahinya, tapi dia tidak memberikan haknya kepada perempuan itu. Nah inilah yang kemudian menjadi asbabun nuzulnya. Tapi bukan kemudian ini menjadi ayat perintah poligami, bahwa ada kejadian poligami, wali itu aja dikatakan bahwa jika ingin menikahi, maka nikahilah para budak-budak itu. Jadi ini yang saya kira sebenarnya itu sebuah tamparan gitu. Sebuah tamparan bagaimana menjaga perempuan dari anak yatim ini tidak boleh dilakukan semena-mena gitu. Baik. Itu jadi saya ingin sekali lagi bahwa ayat ini bukan perintah yatim. Bukan perintah untuk poligami. Oke.
Komnas Perempuan tetap pada standpoint-nya dari awal ya, bahwa ini harus benar-benar diatur dengan benar, apalagi aturannya itu juga ada ketimpangan dan justru tadi bahasanya kekerasan emosi menjadi potensi besar. Saya kasih kesempatan singkat-singkat, pertama Mbak Oki dulu silahkan. Ya, terima kasih untuk guru-guru saya pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu teman-teman sekalian, poligami itu bukan sebuah perintah, namun poligami itu bukan juga sebuah hal yang kita haramkan, yang sudah dibolehkan oleh agama. Namun poligami itu sesuatu yang boleh, saya katakan tadi untuk orang-orang tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Beberapa syaratnya tadi kita sudah membahas, berlaku adil, kemudian mampu. Seorang suami harus mampu. Mampu itu dalam hal apa? Tidak hanya dalam hal nafkah. Ya. Nafkah itu penting loh, karena laki-laki itu mulia karena memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Laki-laki itu mulia salah satunya karena memberikan nafkah. Istri yang pertama atau keluarga pertamanya saja susah memberi nafkah, kok mau nambah yang kedua misalnya gitu. Kemudian yang mampu berikutnya adalah mampu dalam memberikan ilmu dan ketentraman dan keharmonisan. Yang pertama saja misalnya berantakan, kok mau yang kedua. Jadi intinya harus dengan orang-orang yang punya kapasitas-kapasitas tertentu. Namun teman-teman sekalian, sekali lagi jangan kita menolak atau mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Namun bukan juga kita memudah-mudahkan sehingga semua orang tanpa ilmu bisa melakukan poligami secara bebas. Poligami bukan untuk mendolimi siapapun, namun dia sebuah solusi dari sebuah permasalahan rumah tangga. Terima kasih Mbak Oki. Singkat saya harus kasih ke Mbak Zoya. Terakhir, Mbak Zoya, apa yang harus diingat oleh perempuan untuk hal ini? Mungkin sih sebenarnya yang bukan cuma buat perempuan sih sebenarnya, mungkin ditinjau ulang kali ya peraturan ini. Peraturan ini mau ngapain sih gitu. Kenapa kalau misalnya laki-laki boleh, perempuan nggak boleh dan sebagainya. Buat saya itu aja satu sudah membingungkan gitu ya. Terus kedua coba pertimbangkan dari semua sisi gitu ya. Karena gini, kita kan nggak mau menikah untuk bercerai gitu ya. Jadi dalam proses itu yuk kita tinjau dari sisi agama, dari sisi hukum dan dari sisi psikologis gitu. Baik. 3 hal ini supaya apa? Demi kesehatan mental kita. Itu yang paling penting, oke. Baik, saya yakin semua perspektif dari narasumber ini adalah yang membawakan manfaat dan kebaikan juga, mengedukasi masyarakat soal hal ini yang memang saya rasa akan banyak perbincangan tentang ini dibutuhkan dari para pakar sekalian. Terima kasih Mbak Oki, terima kasih Mbak Zoya, terima kasih Ibu Neng, terima kasih juga Ibu Ulfa sudah bergabung secara virtual. Mudah-mudahan pembicaraan malam hari ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Sehat selalu, sampai jumpa, selamat malam.